riba dengan semua bentuk turunan-turunannya. Dengan semua bentuk turunan-turunannya. Kami ingin ingatkan dengan segala kerendahan hati, kita sebagai muslim khususnya mesti hati-hati dengan riba. Saya ulangi, mesti hati-hati dengan riba. Karena ayat-ayat terkait riba ini, ayat-ayat yang sangat spesifik sekali, ya, sifatnya bahkan langsung menghunjam, sifatnya lugas dan tegas. Diatur di Quran, khususnya surah kedua Al-Baqarah, di ayat 275 sampai 279. Teman-teman, ayat ini tidak berdiri sendiri. Kalau saya bahas mungkin 4 tahapan menuju pelarangan riba secara mutlak itu kita akan temukan dalam beberapa ayat yang saling berkesinambungan. Tapi saya ingin dalam video yang singkat ini memfokuskan kepada Al-Baqarah ayat 275 sampai dengan 279. Di dalam ayat ini secara singkatnya Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang bahaya riba, hati-hati, kan? Kemudian yang kedua adalah konsekuensi riba yang nanti bukan hanya merusak kepada pribadi, tapi juga ini penyakit yang bisa menular dan menjalar. Ingat, menular dan menjalar. Tertular kepada orang-orang lain di sekitarannya, menjalar nanti keburukannya kepada sifat-sifat sosial saat kita berinteraksi di lingkungan kita. Mungkin secara skala kecilnya keluarga atau aspek-aspek tetangga dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah riba juga saking tinggi damage-nya, ya, saking tinggi daya rusaknya, itu langsung mendapat pertentangan dari Allah dan Rasul-Nya, sehingga orang-orang yang masih memaksakan diri untuk terlilit dalam persoalan-persoalan riba ini, itu terancam dalam bahasa yang tegas dalam Al-Quran, seperti orang yang berani untuk menantang atau berperang dengan Allah dan Rasul-Nya. Dan tak mungkin menang, bukan hanya tak mungkin menang, tapi juga problemnya adalah bisa berpotensi mencelakakan dengan kecelakaan yang sangat pedih. Nah, saya ingin tarik kepada satu contoh kecil saja, ya, bukan aspek-aspek yang lain dulu. Saya ingin ingatkan pada satu hal, pinjol, ingat itu. Saya ulangi, pinjol, pinjaman online, itu termasuk riba. Dan ini ribanya adalah riba paling komprehensif, riba paling kompleks yang memang mencakup semua bagian-bagian unsur riba. Baiknya dari mulai awalnya, dari mulai perjanjiannya, dari mulai penambahannya, dan unsur-unsur mafsadat yang merugikannya terekam jelas semua keterangan Al-Quran, itu runut dan runtut semua konsekuensinya ada di situ. Ya, hati-hati betul dari mulai meminjam, walaupun sekarang semakin berkembang, cukup dengan tanda pengenal, cukup dengan jaminan teman-teman, tanpa sadar jaminan teman-teman itu adalah jangkar pertama yang menjalarkan dan menularkan penyakit riba itu. Ketika seseorang menjaminkan temannya, ya, baik sepengetahuan atau tanpa sepengetahuannya, itu terkoneksikan. Boleh jadi dengan itu kemudian yang lainnya juga ikut terpancing atau mungkin juga ikut tertarik, sehingga dengan itu penyakit ini bukan hanya, mohon maaf, bisa dilakukan oleh orang yang meminjam secara online ini, ya, yang dia terikat langsung, tapi berpotensi mengajak kepada yang lain-lainnya. Kan? Yang kedua, konsekuensinya adalah ketika seseorang meminjam dengan skema online ini, itu sudah pasti dia mesti mengembalikan lebih dengan jangka tertentu, dan kadang juga mendapatkan penambahan-penambahan yang di luar nalar, ya, sekali lagi di luar nalar, ketika jedanya tidak terpenuhi, bertambah kembali, dan itu sudah pasti konsekuensi yang diisyaratkan dan disebutkan dengan tegas dalam Al-Quran. Satu, menyulitkan pada diri sendiri peminjamnya. Kedua, akan berpotensi, ini menyulitkan, ini jelas kalimatnya, sampai-sampai bahasanya itu, ya, di Al-Quran dieksplisitkan sebagai seperti seseorang yang sedang kerasukan setan. Ini bahasa kiasan, ya, yang sangat tinggi, majas yang sangat tinggi, ya, untuk memberikan kesan bahwa gelisah, ketakutan, ya, kemudian juga bingung, linglung, meracau, persis seperti orang yang, ya, diwarnai dalam kegelapan hidup. Itu gambarannya. Jadi maksudnya jika Anda memutuskan masuk ke wilayah itu, maka sesungguhnya Anda sedang masuk ke wilayah gelap, ya, yang memungkinkan Anda banyak gelisahnya dibandingkan dengan tenangnya, tekanannya lebih banyak, sehingga boleh jadi berpotensi menambah damage ke keluarga, harta tidak akan berkah, ya, berpotensi nanti banyak perselisihan terjadi di rumah tangga. Kemudian juga menjalar, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Ini berbahaya sekali. Saya ulangi, ini berbahaya sekali. Karena itu saya menyarankan kepada teman-teman umat Islam dimanapun berada, hindari bentuk riba seperti ini. Hati-hati. Dan ini tidak akan pernah membahagiakan, tidak akan pernah menyukseskan.
tapi mengarahkan kepada sifat-sifat penyesalan yang mendalam, baik di dunia ataupun di akhirat. Dan jangan sampai nanti meninggalkan beban kepada keluarga dan keturunan-keturunan.